1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. This is a good news for you. Kita percaya bahwa Tuhan memanggil kita untuk memberitakan perbuatannya yang ajaib kepada segala bangsa. Hal ini dapat dimulai dari sebuah komunitas orang percaya. Di sini kita dapat bersama-sama mengalami perubahan peran untuk semakin dipakai Tuhan, menjangkau lebih banyak orang dan berdampak bagi lingkungan dengan cakupan yang semakin luas. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari 2 orang ketua Life Youth yang telah mengalami proses perubahan peran di dalam Life Group. Mari kita saksikan bersama-sama kesaksiannya berikut ini. Perkenalkan, nama aku Brian William, aku leader di Yanggen, dan nama live aku El Shaddai. Halo, nama aku Diantri Setiawati, aku salah satu leader di Live Young Adult yaitu Live Ohana. Aku menjadi leader di Ohana sudah kurang lebih hampir 2 tahun ya. Aku udah melayani sebagai seorang ketua live selama 1 tahun. Awalnya aku gak nyangka aku sendiri bisa melayani Tuhan sebagai seorang ketua live. Aku pun tertanam sebagai anggota live. Dan di suatu saat leader aku nunjuk aku untuk menjadi seorang ketua live. Sebenarnya di awal aku masih ragu untuk menjadi seorang ketua live. Karena pelayanan ini mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap anak-anak yang akan aku layani nanti. Dan pergumulan ini aku bawa dalam doa. Dan aku membaca 1 ayat dari Lukas 10 ayat 2. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ayat itu menjadi titik di mana aku memutuskan untuk menjadi gembala buat anak-anak live aku. Menjadi seorang ketua live, banyak perubahan peran yang terjadi dalam hidupku. Di mana dulu aku dilayani dan dibimbing secara rohani oleh ketua live aku, dan sekarang giliran aku yang melayani anak live aku. Sebagai seorang ketua live, pastinya aku harus hidup seturut dengan kehendak Allah. Dengan begitu, pelayanan aku bisa menjadi berkat buat anak live aku nanti. Awalnya sekitar tahun 2014 atau 2015, saya diajak oleh Kanilam untuk bergabung dalam live yang pada saat itu masih namanya yang profesional, yang sekarang sudah berganti menjadi yang adults. Waktu itu Kanila mengajak saya untuk bergabung dalam live, tapi saya sempat mengikuti live hanya beberapa kali aja karena pada saat itu saya juga mengikuti live di Shekinah. Lalu sampai akhirnya lama-kelamaan saya menghindar dari Kanilam dan saya menolak untuk diajak live lagi. Lalu setelah itu sekitar tahun 2018 akhir saya selesai mempersiapkan drama musikal untuk Paskah, lalu saya merasa capek dan ingin pulang, tapi kok kaki saya malah melangkah ke ruang youth gitu, mencari Kanilam, nggak tahu kenapa gitu. Terus akhirnya saya duduk di situ, saya beristirahat karena saya merasa lelah, sampai akhirnya anak-anak youth satu persatu datang, lalu saya tanya, kalian mau ngapain gitu. Terus mereka jawab, kita mau live Kak. Saya tuh sebenarnya udah ingin pulang gitu. Tapi rasanya badan saya itu enggan untuk bangun dari tempat duduk saya di ruang youth itu. Setelah semuanya pada kumpul, akhirnya saya memutuskan untuk saya ikut live ini aja gitu. Akhirnya saya mengikuti live yang ada di ruang youth tersebut. Setelah mengikuti live tersebut, yang tadinya saya merasa capek, saya jadi nggak merasa capek. Saya merasa diberkati, saya merasa segar kembali, saya merasa sukacita dan mengalami kelegaan gitu. Sampai akhirnya saya minta Kanilam, Kak, saya mau tertanam dalam live gitu. Dan ternyata pada saat yang bersamaan, Kanilam juga sedang bergumul untuk regenerasi leader di yang adult pada saat itu.
akhirnya saya bergabung dalam Life Ohana. Saya berkomitmen karena buat apa saya melayani apabila saya tidak mengalami bertumbuh dan berbuah gitu. Karena untuk bisa menjadi berkat, untuk bisa orang lain menikmati buah yang kita hasilkan, kita harus tertanam dulu. Setelah saya rutin ikut di Life Ohana, Kanila memberikan kepercayaan kepada saya untuk sharing firman Tuhan. Terus-terusan Kanila melatih saya dan membimbing saya untuk awalnya jadi rekan leader. Lalu lama-kelamaan Kanila melepas saya untuk memimpin Life Ohana tersebut sampai dengan hari ini. Selama setahun menjadi ketua Life, banyak suka maupun duka yang aku alami. Dukanya, aku mulai Life aku di tahun 2021, di mana Life harus diadakan secara online. Jadi aku hanya bisa beberapa kali bertemu dengan mereka secara tatap muka. Sukanya, kita bisa bersama-sama berbagi cerita di dalam Life. Bukan aku aja yang menyampaikan cerita atau firman Tuhan, tetapi anak-anak Life aku juga dapat berbagi cerita, pengalaman, dan firman, di mana hal itu juga dapat menjadi berkat buat aku sendiri. Suka dan dukanya, saya nggak bisa selfish. Saya nggak bisa selfish karena saya tahu bahwa ada adik-adik saya yang mereka juga butuh waktu saya untuk mereka bercerita. Kadang-kadang juga jam 2 pagi gitu ngechat gitu, Kak mau cerita, dan mereka cuma butuh cerita. Saya cuma berpikir bahwa mereka nggak mungkin menghubungi saya selarut itu kalau itu tidak membuat mereka merasa resah. Mereka nggak akan mungkin menghubungi saya, dan akhirnya saya tetap harus meresponi dengan sukacita dan saya tetap bisa mendoakan mereka gitu, walaupun melalui VN atau melalui video call seperti itu. Walaupun memang ada begitu banyak waktu-waktu yang harus saya berikan di sana gitu, tapi saya percaya bahwa apa yang saya tabur itu nggak akan sia-sia begitu saja. Untuk kalian yang belum punya komunitas untuk berbagi, kalian bisa bergabung di dalam Life Youth, tempat di mana kalian bisa berbagi cerita, kalian dapat dibentuk dan bisa bertumbuh bersama-sama menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak Allah. Buat teman-teman yang belum bergabung dalam Life Group, kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup seorang diri. Untuk itu, mari bergabung dalam Life Group karena di sanalah kamu bisa memperoleh banyak hal dan kita bisa berdiskusi bersama-sama, bertumbuh bersama, dan berbuah bersama. Tuhan Yesus memberkati. Demikian This is the good news for you untuk hari ini. Bagi teman-teman yang rindu untuk bergabung di dalam Life Youth, silakan dapat menghubungi nomor WA di bawah ini atau dapat juga melalui media sosial Life Youth Bethlehem. Jangan lupa besok kita akan bersama-sama bergabung di dalam ibadah raya GSJA Bethlehem, baik secara onsite terbatas maupun live streaming di YouTube channel GSJA Bethlehem. Tetap lakukan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.